Pak Rahmat, jika bicara mengenai ketahanan pangan, salah satu stakeholders yang paling penting perannya adalah dan harus diutamakan adalah petani begitu ya. Yang paling mereka butuhkan pada saat masa tanam adalah keberadaan atau ketersediaan dari pupuk, apakah itu subsidi dan juga non subsidi. Kita bahas sedikit yang subsidi dulu, Pak. Nah, sistem apa yang kemudian diterapkan sejauh ini oleh Pupuk Indonesia, tentunya bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain lah ya, untuk memastikan bahwa penyalurannya akan tepat sasaran dan betul-betul dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung ketahanan pangan. Ya, jadi pertama begini, memang betul pupuk adalah salah satu komponen penting pada produktivitas pertanian karena kontribusi pupuk pada produktivitas pertanian itu sebesar 62% dari produktivitas pertanian, sehingga memang affordability dan availability dari pupuk itu menjadi sangat penting. Kita di Pupuk Indonesia ini kapasitas produksinya 14,5 juta ton. Dari 14,5 juta ton itu yang alokasi pupuk subsidi adalah sebesar 9,55 juta ton. Jadi kalau ngomong kapasitas produksi dengan alokasi pupuk subsidi kita punya jumlah yang cukup besar. Jadi kalau ngomong availability aman. Kita sampai dengan bulan Mei itu sudah menyalurkan lebih dari 3 juta ton. Dari 9,55 juta ton sudah dilakukan 3 juta ton. Kemudian kita juga masih punya stok. Stok kita ini 2 juta ton. 2 juta ton itu 1,4 adalah pupuk subsidi dan 600.000 ton adalah pupuk non subsidi. Jadi kembali lagi saya sampaikan dari sisi produktivitas, dari sisi produksi dan stok kita cukup. Nah, pertanyaannya kan stok ini ada di mana? Nah, stok 1,4 juta ton pupuk subsidi ini tersebar di 27.000 kios kita yang ada di seluruh Indonesia. Nah, di kios-kios yang 27.000 tadi, kita pastikan bahwa stoknya memang ada di sana dan bisa ditebus oleh petani yang memiliki hak mendapatkan jatah pupuk subsidi. Untuk melakukan itu, kita menggunakan teknologi. Jadi kita sudah mendigitalisasi 27.000 kios yang ada di seluruh Indonesia, sehingga setiap petani yang datang, itu dengan sangat mudah dia akan bisa tahu jatah dia berapa, atau bahasa alokasi dia ada berapa, kemudian sudah dia tebus berapa, dan masih bisa menebus berapa. Ketika ditebus oleh petani, kita di Jakarta melalui comment center kita sudah bisa mengcapture data secara real time di seluruh Indonesia. Dan yang di-capture itu bukan hanya data-data numerical saja, angka-angkanya, tapi juga visualnya. Jadi kita sudah bisa memastikan bahwa pupuk itu ada dan ditebus oleh petani yang berhak. Itulah salah satu peran penting Pupuk Indonesia menjaga availability. Tidak saja hanya di gudang-gudang di pabrik, tapi kita pastikan bahwa seluruh stok-stok itu sudah tersebar di seluruh wilayah melalui jaringan penjualan kita yang berjumlah 27.000 kios tadi itu. Jadi availability insya Allah aman. Salah satu bukti nyata juga, penyerapan pupuk hingga bulan Mei lebih dari 3 juta ton, itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Artinya apa? Sudah bisa tersalur dengan baik. Bahkan yang lebih hebat lagi, tanggal 1 Januari tahun 2025 kemarin, pertama kali dalam sejarah, seluruh petani yang ada di seluruh Indonesia bisa menebus di tanggal itu. Sebelumnya nggak bisa, karena harus aturannya berlapis. Tapi kita berhasil untuk menyederhanakan melalui gotong royong tadi, sehingga pupuk bisa ditebus mulai tanggal 1. Tidak ada lagi nunggu bisa menebus pupuk karena aturannya belum tersedia. Ini kan penting. Kalau dilihat di gudang-gudang kita penuh, tapi kalau regulasinya tidak memungkinkan kita salurkan, kan tidak mungkin. Dan ini saya harus mengapresiasi kementerian-kementerian yang terlibat, Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, dan kementerian yang lainnya yang dengan semangat untuk menyederhanakan ini. Demi petani kita all out, tidak boleh ada ekosektoral.